pemirsa, bahwa faktor internal tadi, moral yang tidak kuat menahan godaan di depan mata. Nah, seperti saya sudah paparkan tadi bahwa hal yang seperti ini ketika moral itu sudah terdegradasi, sudah menurun, maka semua itu akan terbesit dalam hati bahwa yang saya lakukan itu adalah tidak apa-apa dan tidak ada efek hukumnya, tetapi ini sangat-sangat tidak baik dan akan merugikan diri sendiri maupun orang lain, bahkan merugikan hasil negara. Kemudian yang ketiga, faktor internal tadi, penghasilan yang kurang memadai. Nah, ini penghasilan yang kurang memadai ini dapat kita temukan misal di lembaga swasta, di instansi pemerintah, terkadang gaji pegawai itu sangat-sangat minim dan di bawah standar, sehingga ukuran untuk belanja rumah tangganya itu tidak terpenuhi dalam setiap bulannya. Dalam kesehariannya itu dia masih mengambil langkah-langkah untuk mencukupi kehidupannya, mencari sampingan pekerjaan. Inilah yang disebut dengan penghasilan yang kurang memadai, sehingga terbesitlah dalam hati bahwa kesempatan untuk melakukan korupsi, melakukan perbuatan curang itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ketika orang tersebut, oknum tersebut berada dalam suatu kondisi yang aman dan nyaman dan tidak ada intervensi dan tidak ada pendidikan dari orang lain ataupun apa yang disebut dengan nasihat-nasihat, sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan yang tersebut. Kemudian kita next, ini faktor internal, kemudian berlanjut kepada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada 3. Yang pertama situasi lingkungan, kemudian adanya peluang, kemudian kesempatan yang sangat mendukung. Nah, yang pertama situasi lingkungan. Terkadang di sebuah lingkungan tersebut banyak hal-hal yang dapat dilakukan untuk melakukan sebuah perbuatan korupsi atau perbuatan melawan hukum. Nah, di situ terjadi situasi lingkungan ini, terkadang orang-orang di sekitarnya itu semua memiliki persepsi atau konsep berpikir yang sama, sehingga tidak ada lagi saling mengingatkan, tidak ada lagi orang yang saling memberikan teguran, sehingga situasi di lingkungan tersebut sangat rentan sekali bisa melakukan perbuatan yang disebut dengan korupsi, baik itu di eksternalnya maupun di internalnya. Kemudian terkadang setelah situasi lingkungan itu ada, di sini ada orientasinya, yakni ada peluang. Peluangnya apa? Peluang dalam hal ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang tersebut melakukan perbuatan itu, sehingga jika sudah ada peluang maka di situ ada kesempatan. Akhirnya apa? Kalau sudah ada kesempatan, jadi hal-hal yang sifatnya bisa memperkaya diri, memperbanyak harta, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka ini sudah tidak lagi menjadi sebuah beban, tetapi jika ada peluang maka ada kesempatan, mereka akan melakukan hal itu dengan tidak merasa merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Kemudian faktor eksternal yang ketiga adalah kesempatan yang sangat mendukung. Nah, ini barangkali dapat kita temukan di berbagai pelosok di Indonesia, mulai dari atas sampai ke bawah. Kesempatan itu sangat mendukung, yakni mulai dari atasannya sampai bawahannya itu, jika ada semua proyek-proyek yang dilakukan dalam program kerja pemerintah ataupun dalam pekerjaan sebuah instansi, ini sangat-sangat mendukung. Artinya jika ada proyek itu pasti ada bagi-bagi fee, sehingga mungkin di sini pertama kesempatan ini bisa terjadi karena kurangnya ketat pengawasan, kemudian evaluasi daripada program tersebut sangat-sangat rentan tidak terjadi. Kemudian hal ini juga didukung oleh orang-orang di sekitarnya, atasannya, bawahannya, mereka saling
bergantungan, artinya simbiosis mutualisme, sehingga yang mereka lakukan itu bisa dilakukan, artinya bisa melakukan korupsi secara berjamaah. Inilah mungkin kesempatan yang sangat mendukung. Kemudian kita next, nah kita next pada faktor penyebab terjadinya korupsi. Nah, terjadinya korupsi ini ada beberapa faktor, yakni di sini saya ringkas ada 7 faktor. 7 faktor, yakni pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Kenapa demikian? Jika penegakan hukum yang tidak konsisten itu, maka peluang untuk melakukan korupsi itu sangat-sangat rentan terjadi, sehingga peluang-peluang untuk melakukan korupsi, perbuatan curang, manipulasi, pencucian uang dan sebagainya itu sangat mudah dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan tersendiri. Nah, artinya kita pada tataran ini hukum kita tidak konsisten, hukum kita lemah, penegak hukum kita juga lemah. Kadang ada oknum yang juga turut andil, padahal dia seorang penegak hukum, padahal dia seorang yang ahli hukum. Ada orang-orang seperti ini, tetapi mereka tidak mampu menegakkan hukum secara adil, tidak mampu meletakkan hukum itu yang sebenar-benarnya. Jadi di Indonesia ini tidak kalah banyak orang pinter, tapi yang kurang adalah orang yang jujur, sehingga semakin banyak orang pinter, maka ada peluang orang-orang pinter ini bisa membodoh-bodohi orang-orang yang tidak punya wawasan, tidak punya pendidikan, sehingga mereka dengan mudah bisa melakukan hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Ini salah satu penegakan hukum yang tidak konsisten. Kemudian yang kedua, mari kita simak, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Nah, ini sering terjadi, bahkan setiap hari itu di mana instansi, di mana tempat kerja itu pasti ada penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Jika sudah ada penyalahgunaan kekuasaan, maka endingnya adalah rusaklah daripada tatanan birokrasi tersebut, rusaklah daripada tatanan organisasi negara tersebut. Begitu juga dalam sebuah instansi dan organisasi, baik yang di masyarakat maupun yang ada di lembaga pemerintah. Jadi dengan kekuasaan ini tidak boleh semena-mena. Dengan adanya kekuasaan kita melakukan kesewenang-wenangan di instansi tersebut. Kemudian yang ketiga, langkahnya lingkungan yang anti korup. Ini yang sangat disayangkan. Terkadang di lingkungan kita sendiri banyak yang anti korup, artinya mereka membiarkan orang tersebut terjerat dalam kasus hukum, tidak memberikan intervensi, tidak memberikan pemahaman, tidak memberikan nasihat, sehingga orang yang melakukan korupsi tersebut juga secara diam-diam dan juga tidak mau mendapat nasihat, juga tidak mau diberi nasihat, sehingga dialah tenggelam dan hanyut pada perbuatan yang melawan hukum tersebut. Akhirnya kehidupannya juga berakhir di jeruji penjara. Kemudian yang keempat, rendahnya pendapat penyelenggara negara. Ini salah satu faktor juga sehingga kenapa kemunduran daripada sebuah negara itu terjadi, karena salah satunya adalah pendapat daripada pemangku jabatan ataupun pegawainya ataupun penyelenggaranya itu sangat-sangat rendah sekali, sehingga mereka sangat sukar untuk mendapatkan pembiayaan dalam rumah tangganya. Baik, untuk ini kita akhiri setelah pesan-pesan berikut ini.